Cek, kalau mamanya cucu udah hamil sebelum menikah, jadi cucu teh anaknya siapa? Ya anaknya Kang Barnas atuh, Cu. Kang Barnas nggak mungkin mau nikahin mama kamu kalau dia tahu yang ada dalam kandungan itu bukan kamu, bukan anaknya. Minum dulu, Cu. Iya. Cek, Cece tahu nggak tentang mamanya cucu? Ya nggak tahu, Cu. Kan kalau mama kamu beda kampung sama Cece. Mama kamu orang Cigadok. Minum dulu. Wah, itu tidur terus, emang nggak lapar? Encut, kamu tuh harusnya bisa ngertiin aku. Aku tuh capek bingit, badan aku tuh pegel-pegel, kepala aku tuh pusing, Encut. Jet lag. Jet lag? Supaya nggak, apa tadi kamu bilang? Jet lag, Mom. Udah selesai deh. Belum, Min. Emak teh uangnya kurang. Jadi Dede harus hitung ulang. Mimin teh kenapa? Deh, Kang Encu teh orangnya gimana sih? Kemarin janji mau dateng, ditunggu-tunggu, nggak dateng-dateng. Mimin teh nggak enak sama emak, sama apa? Mimin, Kang Encu itu orangnya baik sekali, rajin. Semua orang teh suka sama dia. Barangkali Kang Encu teh ada halangan atau lagi kemana gitu, makanya dia teh nggak bisa datang. Kenapa Mimin gak coba telepon? Kang Encu teh nggak punya HP. Nggak boleh, Kom. Nanti laptop itu kamu bawa ke bengkel nggak jelas. Bengkel abal-abal. Bagaimana? Itu laptop teh mahal. Bawa ke sini aja pakai pesawat. Mau dibawa ke Bu Guru Yola, Kang Dadang. Mau diperiksa, biar tahu rusaknya teh di mana. Kom, laptop itu bahasanya Arab. Laptop canggih. Bu Yola bisa nggak bahasa Arab? Nanti kalau tidak bisa main asal pencet. Tambah rusak, bukannya tambah bener. Terus gimana atuh mau dibenerinnya? Kalau laptopnya aja nggak boleh dibawa. Boleh dibawa, Kom. Tapi saya teh harus tahu dulu mau dibawa kemana. Bengkel komputer mana saya harus tahu. Kalau bagus boleh. Kalau tidak bagus, maaf. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya Kang Dadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Dan, ada tiang. Terima kasih. Sini. Di sini Dan. Sebentar. Bukan. Sedikit lagi. Di sini tempatnya. Ini titik koordinatnya. Kita akan segera tahu apa yang mereka sembunyikan. Kira-kira apa Dan? Bisa berupa
Emas, dana cadangan, teknologi di masa depan, atau dokumen rahasia? Ayo, Dun, kita gali di sini. 01 Komandan. Maaf. Ayo gali terus, Dun. Ngapain mereka di sini? Ya keras, Dun. Ya udah tuh Ce, kalau gitu cucu pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Cu. Iya. Nggak usah mikirin Kang Barnas lagi. Nanti yang ada kamu lagi naik motor, ngelamun malah nabrak. Iya Ce. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cu. Kenapa Ce? Cece baru ingat lagi satu hal. Mama kamu sudah hamil sebelum nikah sama Kang Barnas. Ceng, ini handuk kamu kan? Iya, Ma. Cuci sendiri. Handuk kalau bukan emak yang cuci, nggak bakalan kamu cuci sampai setahun. Mulai sekarang, semua urusan kamu kerjain sendiri. Iya, Ma. Ma. Apa? Ma, mulai sekarang Teh Aceng mau nurutin semua perintah emak. Apa kata emak? Apa yang emak suruh? Aceng Teh mau jadi menantu yang baik, Ma. Tapi Aceng dikasih uang jajan nyamannya. Kan Aceng banyak keperluan, Ma. Enggak. Ma, masa emak tega sih ngeliat Aceng kelaparan, kehausan kalau lagi jalan sama Akum, Dadang, Idoy? Ya udah, kamu di rumah aja. Kan enak. Haus tinggal minum, lapar tinggal makan. Kamu tuh harusnya mikir, Ceng. Hidup kamu tuh udah enak, hah? Istri kerja nyari duit, di rumah ada yang masakin, ada yang ngurusin rumah, ada yang ngurusin anak. Tapi hidup kamu tuh gak pernah bersyukur. Semua perempuan mau kamu pacarin, anak sekecil si Ice mau kamu pacarin juga. Ya ampun, Ma. Aceng Teh nggak begitu, Ma. Ma Teh jangan sujon terus sama Aceng, Ma. Cintanya Aceng ini hanya untuk EM, Ma. Ma Teh udah salah paham. Aceng juga masih waras kali, Ma. Nggak mungkin anak sekecil itu Aceng pacarin. Ma sih nggak nanya-nanya Aceng dulu, main marah-marah aja. Jelas aja emak marah. Semua mau kamu pacarin, hah? Kamu emang paling pintar ngomong, Ceng ya. Tapi emak udah gak percaya sama kamu. Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustadz RW. Waalaikumsalam. Ada apa dong? Pak Kamtib sama Hansip Adun gali tanah di belakang rumah Wasahum, Pak Ustadz RW. Makin senewan saja itu Hansip sama Kamtib. Kemarin saya dengar ladang Kusoy hancur, rumah Yoyo berantakan. Ternyata kerjaan mereka. Ayo kita ke sana. Cek, kalau mamanya cucu udah hamil sebelum menikah, jadi cucu teh anaknya siapa? Ya anaknya Kang Barnas atuh, Cu. Kang Barnas nggak mungkin mau nikahin mama kamu kalau dia tahu yang ada dalam kandungan itu bukan kamu, bukan anaknya. Maafin Cece ya, Cu. Bukannya maksud Cece mau bikin kamu sedih lagi. Cuman Cece pengen supaya kamu tahu semua tentang orang tua kamu. Iya, Cek. Cucu teh ngerti. Tapi kamu harus ingat satu hal ya, Cu.
Apa yang dilakukan sama mama papa kamu itu bukan satu hal yang patut untuk dicontoh. Hamil sebelum menikah itu adalah suatu hal yang tidak baik. Makanya hati-hati dalam bergaul ya. Iya, Cek. Kalau kamu mau tahu lebih jelas, tanya ke Mas Suha. Mas Suha itu adalah orang yang paling tahu tentang seisi kampung. Oke, tanya. Iya, Cek. Ya udah kalau gitu cucu pamit ya, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bager. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dun. Kenapa, Dun? Tengkorak lagi, Komandan. Tidak salah lagi. Ciraos ini memang banyak menyimpan misteri. Angkat pacunya. Amin. Aduh. Hari ini juga kalian saya pecat. Kalian itu petugas keamanan yang seharusnya menjaga keamanan dan kenyamanan warga, bukan malah bikin resah. Ngapain coba? Menggali semua tanah di kampung Ciraos. Kemarin ladang Kusoy, halaman Yoyo kalian gali. Sekarang halaman belakang Saum. Mau cari apa kalian? Maaf Pak Ustadz RW. Maaf. Saya menemukan hal yang mencurigakan, Pak Ustadz RW. Dan setelah saya selidiki, ternyata kecurigaan saya benar. Banyak sekali di Ciraos ini ditemukan tengkorak-tengkorak bayi. Termasuk di sini, Pak Ustadz RW. Tuh. Astagfirullahaladzim. Bukan hanya di sini, Pak Ustadz RW. Di tanah kosong dekat perbatasan desa juga ada. Kumpulkan tulang-tulang ini, kumpulkan. Dan juga tulang yang kamu temukan di sana. Cepat. Siap Pak Ustadz RW.
kita jadi dipecat Pak Ustadz RW. Udah kerjakan dulu. Siap Pak Ustadz RW. Tatang kok belum datang ya? Paling lagi di warung Centin sama Dudung. Dudung juga belum kelihatan. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, mulai Jumat depan itu akan diadakan pekan gizi untuk semua anak-anak yang ada di Ciraos ini. Jadi tolong disampaikan ya kepada yang lainnya. Iya Bu Dokter. Kalau pekan gizi sama pekan imunisasi sama nggak Bu Dokter? Soalnya anak-anak kan baru diimunisasi. Itu beda Pak Asep, tidak sama. Kalau imunisasi itu memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit dengan cara memberikan vaksin kepada tubuh balita supaya tubuh kita itu tahan dari penyakit yang sedang mewabah dan juga penyakit yang sangat berbahaya kepada tubuh balita. Sedangkan kalau pekan gizi itu adalah memberikan gizi yang baik untuk anak-anak. Contohnya seperti kacang hijau dan juga memberikan susu yang cuma-cuma selama 1 pekan. Itu fungsinya supaya bapak-bapak ke depannya bisa lebih paham dan bisa memberikan makanan yang lebih bergizi untuk anak-anaknya. Gak usah makan bubur kacang hijau sama minum susu. Kalau anaknya sehat kan nggak apa-apa Bu Dokter. Itu kelihatannya sehat Pak Iip, tapi sebenarnya perkembangan anak itu akan menjadi lamban. Dan kecerdasannya juga akan menurun. Karena gizi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama untuk usia balita. Jadi gizi yang seimbang itu sangat bagus untuk proses perkembangan anak. Sangat bagus juga untuk meningkatkan kemampuan anak untuk belajar dengan baik. Dan juga akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan anak ke depannya. Paham ya Bapak-bapak? Paham Bu Dokter. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam Pak Akum. Silahkan masuk Pak. Bisa kita bicara di luar saja? Oh, iya boleh Pak. Silahkan duduk Pak. Iya. Silahkan Pak. Saya di sini saja, Bu. Iya Pak. Jadi ada apa Pak Akum? Febri sekarang berubah, Bu. Berubah? Berubah bagaimana maksudnya Pak Akum? Dulu itu Febri punya keinginan yang kuat untuk sekolah sampai tinggi. Belajar juga senang. Tapi setelah bergabung di kelompok belajar dengan Edward dan Claudia, Febri berubah. Dia bilang dia tidak mau lagi melanjutkan sekolah setamat SMP nanti. Febri bilang sendiri ke Pak Akum? Saya sendiri kaget mendengarnya. Oh, jadi itu alasannya kenapa Febri tidak datang ke taman bacaan untuk belajar kelompok kemarin. Baik Pak Akum, nanti saya akan coba bicarakan dengan Febri ya Pak. Lebih baik Bu, Febri dan Edward dipisah. Atau mungkin akan lebih baik Febri belajar sendiri saja di rumah. Dulu lagi Febri belajar sendiri di rumah juga selalu dapat ranking. Tidak pernah jauh dari ranking 3, ranking 1, ranking 2, ranking 1, begitu-begitu saja Ibu. Pak Akum, kalau menurut saya Edward itu tidak ada hubungannya dengan keinginan Febri. Setahu saya Edward itu memiliki cita-cita yang sama dengan Febri. Edward juga memiliki semangat belajar yang tinggi Pak. Akan lebih baik kalau Febri tetap bisa dekat dengan Edward. Kalau Claudia, dia memang anak yang berbeda Pak. Saya mencoba mencari cara supaya
kalau dia itu tidak memberikan pengaruh yang buruk terhadap Edward dan Febri. Akan lebih baik, Bu, kalau Febri dan Edward dipisah. Saya tidak bisa melihat Febri dan Edward berduaan terus. Baik Pak Akum, saya mencoba mencari cara terbaik untuk Febri ya Pak. Kalau begitu, terima kasih ya, Bu. Iya Pak Akum. Saya permisi dulu. Iya Pak Akum. Silakan Pak. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Apa? Mak. Nanti kalau Wasain sampai tahu Aceng nggak dikasih uang jajan sama emak, Wasain yang akan ngasih uang jajan ke Aceng. Emak nggak malu menantu emak dikasih uang jajan sama orang lain? Ngapain emak mesti malu? Mestinya teh kamu yang malu nerima duit dari orang lain. Mak, Aceng kan udah minta maaf, Mak. Aceng nggak salah kok, Mak. Aceng memang sengaja deketin Ice. Karena Aceng itu mau jodohin Ice sama Edward, Mak. Biar Edward tuh nggak deket sama Claudia. Kamu mau ngejodohin Edward? Emak nggak suka ya cucu emak dijodoh-jodohin. Edward masih kecil, masih SMP. Biarin dia sekolah tinggi dulu. Nanti juga dia bisa nyari jodoh sendiri. Ya memang benar sih, Mak. Tapi kan pilihan orang tua memang yang terbaik buat anaknya, Mak. Kamu mau jodohin Edward, kamunya aja begini. Susah bener sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kok motornya dirantai, Mak? Sengaja supaya Aceng nggak naik motor lagi. Ada apa, Cu? Mak, cucu teh boleh nanya lagi nggak? Boleh. Masuk dulu atuh. Di sini nggak enak, ada rantai. Nggak usah, Mak. Nggak apa-apa, ada rantai juga. Ya udah, duduk dulu. Ayo. Duduk yuk. Mau tanya apa, Cu? Mak, sebenarnya Barnas teh papanya cucu atau bukan? Kok kamu nanya begitu? Barnas memang papa kamu, Cu. Kan dia nikah sama mama kamu. Mak teh nggak usah nutupin, nggak usah bohong sama cucu. Cucu teh udah tahu semuanya. Cucu udah tahu kalau mamanya cucu teh udah hamil duluan sebelum nikah. Cu, kalau Barnas bukan bapak kamu, dia nggak akan nikahin mama kamu. Barnas teh sayang sekali cinta sama mama kamu. Mama kamu disuruh ke Arab, dia nggak mau berangkat. Barnas teh marah dan kecewa. Mungkin Barnas ngerasa mama kamu udah nggak sayang sama dia. Makanya Barnas pergi, ninggalin dan kawin lagi. Terima kasih, Bu Dokter. Sama-sama. Permisi, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Bu Yola? Boleh saya mengganggu sebentar? Ya ampun, boleh Bu Yola.
Silakan duduk. Saya malahan seneng kalau ada Bu Yola di sini. Jadi ada teman ngobrol. Iya Bu. Jadi begini Bu Dokter. Barusan Pak Akung ketemu sama saya. Membicarakan Febri. Iya Bu. Pak Akung bilang Febri secara terang-terangan mengatakan kalau dia tidak mau melanjutkan sekolah setelah tamat SMP nanti. Febri bicara begitu? Iya Bu. Ini masalah yang serius. Kita harus segera mencari penyelesaiannya Bu. Iya Bu. Kalau gitu saya harus segera bicara sama Pak Karnadi Bu Yola. Iya Bu Dokter. Gara-gara Bapak, Febri itu jadi diledekin sama teman-teman di sekolah. Bapak tuh lebih mikirin teman Bapak daripada Febri. Febri sampai nggak makan, Febri sampai nggak mandi. Bapak itu cuma ingin menghormati tamu, Pep. Bapak lebih mikirin diri Bapak. Kamu ada apa dengan si Edward? Maksud Bapak teh apa? Bapak baca WhatsApp kamu. Bapak teh ngapain baca-baca WhatsApp Febri? Kamu tuh pacaran sama Edward? Hah? Belum waktunya, Pep. Kamu itu sekolah tinggi. Memangnya kenapa? Bapak teh sama Bu Guru Yola juga kayak gitu? Bapak tidak ada hubungan apa-apa dengan Bu Guru Yola, Febri. Febri sekarang udah nggak percaya lagi sama Bapak. Bapak udah nggak sayang sama Ibu. Bapak juga udah nggak sayang sama Febri. Febri bangga dan sangat sayang sama Bapak. Karena Bapak bisa jadi ibu juga buat Febri. Bapak bisa melakukan semua yang biasa dikerjakan ibu. Memasak, mencuci, mengurus semua keperluan Febri. Kalau Febri dewasa nanti, Febri ingin sekali membahagiakan Bapak dan Ibu. Karena mereka sangat sayang sama Febri. Bapak, Mana tengkoraknya? Itu Kang, lagi dimasukin plastik. Lama-lama Ciraos serem juga. Di mana-mana ada tengkorak.
bersihkan semuanya. Iya Pak Ustadz RW. Jangan ada yang ketinggalan. Nanti kita kuburkan semuanya dengan layak. Oh, ini teh kok iseng-iseng amat orang ini. Udah bagus-bagus dibongkar Bu ya Allah. Sembarangan ditangkapnya Mas Saum. Subhanallah. Assalamualaikum Mas Saum. Waalaikumsalam. Pak Kantip sama Pak Hansip Adun nemuin tengkorak di belakang halaman rumah Mas Saum. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu, saya permisi dulu, Mas Saum, Kang Kusoy. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kusoy, Iya Pak Saum. Bapak harus pulang. Iya. Bapak harus lihat keadaan sekitar rumah Bapak. Silakan Pak Saum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saum nanti kabarin saya. Insya Allah, Kusoy. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Capek abis muter-muter. Dari taman bacaan ke tempatnya Bu Guru Yola nanyain, bener nggak Denny teh ngerusakin komputernya Debbie? Terus giliran Bu Guru Yola nanya komputernya mana? Pas Neng minta ke rumahnya Kang Dadang malah nggak dikasih. Ya udah, nanti Akang aja yang benerin. Tadi teh Akang udah ngobrol sama Sobri. Kata Sobri di kantor kepala desa teh ada yang biasa benerin komputer. Gimana mau benerin Kang kalau komputernya aja nggak dikasih sama Kang Dadang? Neng teh yakin ini tuh cuma akal-akalannya Kang Dadang biar kita teh kasih uang ke dia. Jangan suzon dulu. Ya kenapa sih nggak pernah percaya sama Neng? Buktinya Neng minta komputernya yang rusak aja biar dibenerin sama Bu Guru Yola nggak dikasih. Tahu Neng, Kang Dadang mah jahat, zolim, sebel Neng sama Kang Dadang. Setahu emak sih, Imas, mamahnya cucu, sayang, cinta sama Barnas. Makanya emak yakin Barnas teh papa kamu. Kalau kamu nggak percaya, coba cek rumah sakit. Sekarang kan rumah sakit udah canggih, pasti bisa. Papa sama mama kamu bercerai karena mama kamu nggak mau disuruh ke Arab. Kalau mau mah, mungkin keluarga cucu sekarang masih utuh. Iya, Mak. Cucu paham. Makasih ya, Mak, udah mau jelasin. Iya. Ya udah tuh kalau gitu cucu pamit ya, Mak. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Cu. Waalaikumsalam. Mak, Udah kelar nyuci dari tadi kok bukannya ngejemur? Dasar pemalas. bukannya malas Mak. Tadi ada cucu malu Mak. Kamu bukannya malu, tapi takut nggak bisa godain cucu karena ada emak. Iya kan? Ngaku. Enggak Mak. Gak usah bantuin. Udah selesai baru bilang nggak usah bantuin.
Dari tadi ya tuh, Ma, harusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kamu sibuk ngolah tanah kusoi. Tanah sendiri kamu abaikan. Coba kalau dari kemarin-kemarin kamu olah tanah kamu. Sudah dari kemarin-kemarin kamu temukan tengkorak ini. Iya Ustadz, iya. Mau kita bawa kemana ini Pak Ustadz RW? Bawa ke kantor polisi. Jangan ke kantor polisi dulu Pak Ustadz RW. Harus kita teliti dulu. Alah, bikin pusingnya saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Tengkoraknya banyak, Wak. Banyak, Sobri. Kebetulan kamu datang, Sobri. Kamu bawa tengkorak ini ke kantor polisi. Iya, Pak. Ring, kasih Sobri. Siap Pak Ustadz RW. Maaf, Kang. Ya sudah, saya jalan dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah. Keluar. Keluar. Sudah rata. Ada yang gak beres ini. Kita kemana lagi, Dan? Kita kembali ke markas. 01.